Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dia khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman, merasakan nikmatnya sholat subuh di awal waktu, Masya Allah. Kemudian dilakukan dengan tilawah, dilanjutkan dengan berzikir, kemudian dilanjutkan dengan kajian berkah pagi bersama di Kabupaten Sidoarjo. Tak lupa salawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dakwah beliaulah kita masih bisa merasakan nikmatnya apa yang beliau sabdakan, kita contoh. Bapak Ibu jamaah kajian berkah pagi IKADI, marilah kita bersama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita sempurnakan dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz Agus Junid. Hari ini kita membahas halaman 26, kita bicara tentang sholat. Oh, okay. Masya Allah. Okay. Waktu dan tempat kami persilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah, musallian ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Masyaallah hadirin, saudaraku jamaah kajian berkah pagi IKADI Sidoarjo rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah berkenan memberikan kita usia, umur yang mudah-mudahan umur kita ini umur yang panjang dan diberkahi, dan mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan umur kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan memperbanyak menuntut ilmu yang seperti diajarkan Rasulullah SAW. Salawat serta salam semoga atas Rasulullah SAW. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita halaman 26 tentang kitabus sholati, ya, tentang hadis yang berkaitan dengan sholat, ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat. Sesuatu yang sangat urgent sekali, merupakan ibadah yang sangat utama yang memang sudah diwajibkan Allah kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus sholati, kitab menerangkan tentang sholat. At-targhib fis sholah, utawi ikiku menerangkan tentang menyemangati, ya, menyenangkan di dalam sholat, wa tarhib min tarkiha, dan juga ancaman atau untuk warning, ya, bagi orang yang meninggalkan sholat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta.
Sesungguhnya sholat itu telah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Kita mauquta pada waktu-waktu yang sudah ditentukan atau ditetapkan. Saudaraku sekalian rahimakumullah, sholat kita yang berjumlah 5 kali sehari semalam itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu ketika tidak ada jam, maka kemudian ketika kita menunjuk waktu subuh misalnya, maka kemudian munculnya fajar. Ketika kita diwajibkan waktu zuhur, kapankah itu? Yaitu ketika matahari sudah tergelincir, ya. Jadi kalau ada bayang-bayang gitu ya. Kalau kita bikin semacam satu zaman dulu ada namanya jam matahari itu ya. Jadi di tengah-tengah masjid, di depannya masjid itu ada besi yang kemudian ditancapkan permanen pada sebuah tempat begitu ya, yang kemudian dicor itu. Ketika kemudian ada bayangan sedikit saja ya, bayangan yang itu muncul ya sebelah sisi timurnya, berarti matahari sudah persis tergelincir ya, tidak di tengah-tengah. Meskipun bayangan sedikit maka sudah waktunya zuhur masuk. Nah, begitu juga dengan asar ya. Ketika asar maka kemudian bagaimana kalau nggak ada matahari, nggak ada jam, maka cara untuk mengetahui waktu asar sudah masuk adalah apabila ya cahaya bayangan daripada sebuah benda itu melebihi daripada panjang benda tersebut ya. Jadi kalau ada sapu gitu ditancapkan ya, atau lidi ditancapkan, kemudian ketika ditancapkan itu ada bayangannya kita kasih tanda gitu, kemudian sapu lidi ini kita rebahkan begitu. Kalau ada sisa ya, sisa panjangnya berarti sudah masuk asar. Waktu maghrib juga demikian ya. Dan waktu isya hampir sama. Jadi kita hilangnya kamera waktu maghrib ketika matahari sudah terbenam. Begitu juga dengan saat ini. Jadi waktu-waktunya sudah terkondisi, sudah seperti itu. Makanya satu daerah dengan yang lain itu waktunya berbeda-beda. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus shalah ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin ya. Ini halaman 26 Ustaz. Ini 36. 26. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakat, dan keluarkanlah zakat, warka'u ma'ar rakiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk ya. Jadi halaman 26 ini yang paling bawah, wa aqimus shalah, bisa di zoom ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar rakiin. Dirikanlah salat ya, kemudian tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam kajian tafsir ya mungkin nanti pada hari Jumat ya, Ibnu Katsir disebutkan di sana warka'u marrok ini rukuklah bersama orang-orang rukuk. Al-Baqarah 34 ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kalian usahakan untuk sholat berjamaah ya. Rukuk bersama orang-orang rukuk itu usahakan sholat berjamaah, terutama untuk yang laki-laki ya. Jadi dirikanlah sholat. Al-Qurtubi menyampaikan namanya aqimus sholat ya, itu termasuk menegakkan sholat. Itu apanya ya, waktunya ditegakkan ya. Waktunya diusahakan awal waktu, disempurnakan wudhunya kata beliau, kemudian rukuk sujudnya juga disempurnakan, itu namanya aqimus sholat ya. Kemudian sholat dengan berjamaah. Aqimus sholat ya, dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi rukuklah bersama orang rukuk ini beberapa tafsir menyampaikan itu menunjukkan kita disuruh berjamaah ya. Kita tidak dianjurkan untuk sholat sendiri. Sholatul jamaah khairum min sholatil fadhi bisab'in wa asyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan pahala berlipat sebanyak 27 derajat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, halaman 27, innas sholata, sesungguhnya salat, tanha anil fahsya'i wal munkar, itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya ya, keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Ini Al-Ankabut ayat 45 ya. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar ini apabila salatnya benar sesuai dengan perintah Rasulullah. Makanya beliau sampaikan shollu kama ra'aitumuni sholli, nanti hadis yang lainnya. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi ketika sholat kita benar ya, sempurna, bisa khusyuk, mengerti makna-makna yang kita baca ketika sholat ya,
rukun-rukunnya kita jalankan semua sempurna, insya Allah itu bisa menjadi salah satu alat ya, satu-satunya alat yang paling pokok ya, paling urgent untuk bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena banyak pertanyaan ya, kenapa orangnya sudah sholat tapi masih melakukan perbuatan keji? Berarti sholatnya kurang benar, sholatnya kurang sempurna. Harus diperbaiki terus, harus diusahakan memperbaiki kualitas sholat kita masing-masing. Jadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ini sudah statement dari Allah. Dan ini tidak bisa dikebiah dengan yang lain ya. Kalau memang Allah sudah bersen seperti ini, berarti ini pasti yang namanya sholatnya benar, insya Allah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini Al-Baqarah 238, hafidhu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hafidhu, menjagalah kalian semua, jagalah kalian semua alas sholawati, atas sholat-sholat yang 5 itu, wassolatil wusta, dan sholat wusta ya. Sholat wusta itu sholat tengah-tengah ya. Sholat tengah-tengah ini di dalam banyak ulama itu berbeda pendapat ya. Ada sebagian menyatakan sholat tengah-tengah ini adalah sholat asar. Kenapa? Karena Rasulullah ya pernah pada suatu ketika beliau menghadapi sebuah peperangan, itu beliau menyatakan bahwasanya kita disibukkan oleh orang-orang kafir sampai ketinggalan sholat wusta, sholat asar. Jadi beliau mengatakan sholat wusta, sholat asar. Sholatul wusta, sholatul asri. Meskipun sebagian ada yang mengatakan ya sholat wusta itu adalah sholat isya ya. Oleh karena itu saudara sekalian, dari beberapa perbedaan pendapat ini, maka kalau kita tilik dari beberapa riwayat, itu ternyata yang menyatakan sholat wusta, sholat asar itu lebih banyak periwayatannya ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita semua saudara sekalian ya diusahakan ya menjaga sholat-sholat kita dan juga menjaga sholat wusta ya, sholat wusta, sholat yang tengah-tengah, yaitu sholat asar. Kenapa disuruh jaga? Karena sholat asar itu sholat yang berat juga ya bagi sebagian orang, apalagi orang-orang yang diberi Allah naudzubillah ya sifat munafik dalam dirinya. Ya. Kemudian wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk sholat karena Allah ya, qanitin dengan tunduk ya, dengan khusyuk ya, dengan berusaha untuk melakukan sholat itu secara sungguh-sungguh ya. Jadi kita berusaha bagaimana sholat yang memang sudah Allah wajibkan ini saudara sekalian, bil khusus sholat wusta itu disuruh benar-benar oleh Allah untuk dijaga. Hafidhu 'alas shalawati was sholatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, imat as-sholatu imaduddin. Nah ini hadis yang sering kita dengar ya, sejak kecil kita sering mendengar ini. As-sholatu tawi sholat iku imaduddin ya, tiangnya agama. Faman tarokaha, maka barang siapa yang meninggalkannya, itu kembali pada as-sholah ya, faqad hadamaddin, maka sungguh ya dia telah merobohkan agama ya. Ada redaksi yang lain tuh, faman as-sholatu imaduddin, faman tarokaha faqad hadamaddin. Jadi barang siapa yang meninggalkannya, maka dia termasuk merobohkan agama. Barang siapa menjalankan ya, maka dia termasuk menegakkan agama atau mendirikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahul jannati as-shalah. Kunci ya daripada surga itu adalah salat. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat saudaraku sekalian, jamaah kajian berkah pagi tadi ya, menunjukkan betapa urgennya salat, betapa salat itu menempati posisi yang sangat penting ya. Karena pintu surga itu sholat. Ya. Kalau kita memasuki sebuah ruang tanpa punya kunci ya, kunci daripada sebuah ruang itu kita tidak akan bisa masuk. Ya. Begitu kan dengan surga yang Allah sudah janjikan pada kaum muslimin dan orang-orang yang beriman. Ya. Kunci daripada surga adalah sholat. Oleh karena itu hadis ini menunjukkan urgent, penting, utamanya sholat ya dibanding ibadah yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma yunzaru fihi minal amalil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Inna awwala ma yunzaru, sesungguhnya awal yang pertama kali amal ibadah yunzaru fihi ya, yang dilihat ya,
yaitu adalah dari amal seorang hamba yang dilihat pertama kali, yang dihisab pertama kali, yang jadikan tolok ukur pertama kali, yaumal kiamat, pada hari kiamat nanti adalah as-sholatu, sholat. Ya, halaman 28 ini disebutkan bahwasanya yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nanti pada hari kiamat itu adalah sholat kita, ya. Jadi halaman 28 ini juga menyebutkan bahwasanya yang lain juga akan dilihat, tetapi yang pertama kali dilihat itu adalah sholat kita. Fa in wujidat tamatan, ya. Wa in wujidat tamatan, halaman 28, dan apabila ditemukan, ya, dilihat, ya, sholatnya itu tamatan, sempurna, ya. Fa in wujidat tamatan kubilat minhu wasairu amalihi, maka akan diterima, ya, diterima, ya, dari apa yang sholatnya tadi, wasairu amali, dan semua amal-amal yang lain juga akan diterima. Subhanallah. Jadi tolak ukurnya luar biasa ini, ya. Ustaz Nugroho bisa dibuka halaman 28. Wa in wujidat tamatan qubilat laminhu sairu amali. Maka apabila dilihat sholatnya itu bagus, sempurna, ya, maka qubilat minhu sairu amali, yang jadi akan kemudian diterima semua amal-amal yang lain. Wa in wujidat naqishatan, dan apabila ditemukan sholatnya itu kurang, sholatnya itu tidak sempurna, gitu, saudaraku sekalian, ya. Wujud naqis, sholat nggak sempurna gimana, gitu. Sholatnya kadang-kadang naudzubillah, ya, bolong-bolong. Atau kemudian dia sholatnya tergesa-gesa. Atau kemudian dia sholat sudah tidak berjamaah akhir waktu, gitu, ya. Atau mengumpulkan sholat dengan sholat, kan ada itu, ya. Sholat asar dikerjakan menjelang maghrib, ya. Sholat maghrib dikerjakan menjelang isya. Terus begitu, ya. Maka kemudian akan dikatakan sholatnya adalah naqisoh, ya, berkurang, tidak sempurna. Ruddat alaihi, maka akan dikembalikan, ya, sholatnya tadi. Sudah dianggap tidak bermanfaat sholatnya, tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh. Wasairu amalihi, dan semua amal-amal yang lain juga akan ditolak, dikembalikan, ya. Ruddat itu bisa ditolak, bisa dikembalikan. Ini menunjukkan saudara sekalian betapa kita harus benar-benar berusaha menyempurnakan ibadah sholat kita, ya. Menyempurnakan ibadah sholat itu macam-macam ikhtiarnya, ya. Mulai dijaga awal waktunya, dijaga berjamaahnya, kalau bisa kita usahakan, ya, wudhunya yang sempurna, ya, jalan ke masjid itu dengan di awal waktu, begitu terus, ya. Kemudian ketika kita berusaha untuk khusyuk, insya Allah seperti itu yang akan menjadikan sholat kita tamah, sempurna, ya. Jadi kalau sholatnya itu kurang, tidak sempurna, maka kita harus berusaha menambah-nambahi dengan sholat-sholat sunnah, ya. Sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, dan yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadhu 'ala shalah akramahullahu bi khamsi khisalin. Man, barang siapa, hafadho, yang menjaga, ya, baris ketiga ini, ala sholati, atas sholatnya, akrama, maka Allah akan memuliakan, akramahu, maka akan memuliakan Allah, ya, kepada dirinya, akramallahu, ya, bi khamsi khisalin, ya. Jadi kalau diartikan ini, akrama, maka mulia akan hu ingman sapa Allahu Allah, bi khamsi khisalin, kelawan 5 pira-pira perkara. Jadi apabila orang itu menjaga sholatnya yang 5 waktu, saudaraku sekalian, maka Allah akan memuliakan dia dengan 5 perkara, ya. Apa saja itu, ya? Orang yang dijaga sholatnya 5 waktu, menjaga benar sholatnya 5 waktu, Allah menjamin 5 perkara ini akan diberikan kepada Allah, ya, diberikan Allah kepada dirinya, maaf, ya, diberikan Allah kepada dirinya. Yang pertama, yurfa'u anhu dzikul aishi, akan dihilangkan semua keruwetan hidupnya. Subhanallah. Ini termasuk janji jaminan saking Rasul niki, kita harus yakin, ya. Makanya saudaraku sekalian, kalau kita masih menghadapi hidup yang ruwet, masalah-masalah mboten selesai, ya, entah itu masalah ekonomi, entah masalah hutang piutang, masalah keluarga, anak istri, suami, gitu, atau keluarga besar misalnya, ruwet aja nggak pernah selesai-selesai. Ayo, monggo kesempatan pagi hari ini kita evaluasi kualitas sholat kita, ya. Jadi man hafadha ala sholati akramallahu bi khamsi bisolin. Yang pertama, yurfa'u anhu, akan diangkat, ya,
akan dihilangkan dari orang tersebut, anhu dari orang yang menjaga sholat itu, bikul aishi, ya. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang ruwet, berkaitan dengan kehidupan dan kebutuhan hidupnya. Keruwetan hidupnya itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pangupo masalah kehidupan ekonomi itu akan benar-benar dihilangkan ketika kita menjaga sholat. Ini janji saking Kanjeng Nabi. Makanya saudaraku sekalian, ini harus kita nasihatkan kepada anak-anak kita, ya. Anak-anak kita harus berusaha. Ayo kita nasihatkan kepada mereka untuk bisa menjaga sholat. Wa adabul qabri yang kedua, akan diangkat siksa kubur. Dia insya Allah yang menjaga sholat itu akan diangkat, dihilangkan siksa kubur. Wa yu'tihi lan maringi ingman, ya, akan diberi orang tersebut. Siapa yang memberikan? Allahu Allah. Kita laporannya biyaminihi dengan tangan kanan, ya. Dan kemudian Allah akan memberi kitab laporannya dengan tangan kanan. Karena apa? Karena nanti di akhirat itu ada yang diberi Allah kitab dengan tangan kiri, gitu ya. Ada yang diberi kitab dengan tangan kiri. Maka kemudian saudaraku sekalian rahimakumullah, ada juga yang diberikan kitabnya itu dari punggungnya, ya. Jadi fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan adapun orang-orang yang dia diberi kitab laporannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu, maka dia akan dihisab, dihitung oleh Allah hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dan adapun orang yang diberi Allah kitab laporannya itu di belakang punggungnya, wara'a dhahri, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, ya, maka mereka kemudian menjadi orang-orang yang benar-benar, ya, wa yasla sa'ira. Jadi kemudian mereka ketika diberikan itu mengucap, ya, jadi mereka celaka, gitu. Jadi orang-orang diberi kitab dari tangan kiri, diberikan kitab di belakang punggungnya, itu alamat mereka menjadi orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Wa yamurru 'ala sirat, yang ketiga, maka kemudian orang yang menjaga salatnya itu dia akan melewati siratal mustaqim kal barqi, seperti kecepatan kilat. Jadi saudara sekalian, kita semua nanti harus yakin bahwa kita akan melewati siratal mustaqim, ya. Maka kemudian kita harus berusaha menjaga salat kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan nanti ketika kita lewat siratal mustaqim itu gampang, seperti lewatnya kecepatan kilat. Wa yadkhulul jannata, dan orang menjaga salat itu akan masuk ke dalam surga bighairi hisabin, tanpa hisab, ya. Jadi saudaraku sekalian rahimakumullah, ketika suatu hari Rasulullah itu dalam Isra Mi'raj itu ditunjukkan, ya, bagaimana gambaran umat-umat di dunia ini, maka beliau melihat ada sekumpulan, gitu ya, sekumpulan orang itu berkumpul. Kemudian Nabi tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah itu nanti umatku? Ternyata beliau sampaikan bukan, itu nanti umatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Jumlahnya agak banyak. Kemudian di yang lain beliau melihat bagaimana ada umat, ya, itu segompolan sedikit, ya, di bawah 10. Apakah itu umatku? Bukan, itu bukan umatmu, itu umat Nabi yang lain. Ada yang Nabi itu diikuti oleh, ya, 2 orang pengikutnya, ya. 1 orang pengikutnya itu ada, saudara sekalian. Jadi kita berdakwah itu, saudara sekalian, itu kadang-kadang ada yang ngikuti banyak. Ada Nabi itu sekian tahun berdakwah, ya, beliau cuma diikuti oleh 2 orang pengikut saja. Ini adalah sudah sunatullah. Dan itu memang salah satu yang sudah digambarkan oleh Allah dalam berbagai riwayat ketika Isra Mi'raj. Dan ada Nabi itu yang sendirian, saudara sekalian, ya Allah, ya. Ada Nabi, ya, diangkat sebagai Nabi, tapi beliau tidak punya pengikut, itu ada nanti gambaran di pada masa nanti. Kemudian malaikat Jibril menyuruh Nabi untuk melihat, lihatlah di ufuk yang lain. Beliau melihat banyak sekali orang berkumpul, ya. Kemudian beliau tanya, itu adalah umatmu, ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan itu, ya. Itu umatmu ya Muhammad, umatmu yang begitu banyak, ya. Dari mereka itu ada 30.000 saudaraku sekalian, umat Rasulullah itu yang masuk surga tanpa hisab, ya. Umat Rasulullah itu nanti ada 30.000 yang masuk surga tanpa hisab.
Dan salah satu pintu yang bisa dimasuki itu, saudaraku, ternyata Rasulullah sampaikan, siapa yang menjaga sholatnya, dia nanti insya Allah dimudahkan lewat sirat, insya Allah nanti dia akan masuk surga tanpa hisab, insya Allah dia nanti ketika lewat sirat seperti kilat, ya, cepat sekali, ya. Allah hilangkan semua keruwetan hidupnya. Allah jamin semua keruwetan masalah hidupnya akan dihilangkan oleh Allah. Siksa kuburnya akan diangkat dan dia menerima kita dari tangan kanannya. Saudara sekalian, jamaah kajian berkah pagi yang dirahmati Allah. Kemudian beliau sampaikan juga waman tahawana, ya, yang paling atas sendiri 29 itu. Dan barang siapa yang menyepelekan sholat, bisolati waman, dan barang siapa tahawana yang dia itu menggampang menyepelekan, ya, tidak menjaga sakarape dhewe, naudzubillah, bisolati, dengan sholatnya, aqabahullahu bi khamsi asarata ukubatan, maka Allah akan menyiksa aqaba, maka nyiksa hu ingman sapa Allah bi khamsa asarata ukubatan, ya, dengan 15 siksaan, ya. Jadi orang yang menyepelekan sholat ini nanti akan disiksa Allah dengan 15 siksaan. Situn fit dunya, 6 dicicil di dunia ini, ya. 6 siksa itu akan sudah diberikan bagi orang yang menyepelekan sholat di dunia ini. Wasalasun indal mauti, dan 3 hal itu akan diberikan ketika dia menghadapi sakaratul mautnya. Wasalasun inda dukhuli fil qabri, 3 hal juga akan diberikan siksa itu ketika dia masuk ke dalam kuburannya. Inda dukhuli fil qabri, ketika masuknya yang bersangkutan di dalam kuburnya. Wasalasun, dan 3 hal inda liqa'i rabbi, ketika dia ketemu dengan Allah. Jadi kalau di jumlah ini jumlahnya 15, ya. 6 di dunia ditambah 3 nanti di dalam sakaratul maut jadi 9, 3 ketika masuk kubur jadi 12, ya, dan 3 lagi ketika ketemu Allah nanti di hari kiamat jadi 15. Au mauqi fil kiamati, tegese panggonan ngadeg ana ing dina kiamat. Nah, jadi maksudnya ketemu dengan Allah itu liqa'i rabbi ini ketika di hari kiamat. Saudara sekalian, mari kita perhatikan ini. Ya, apakah yang beliau sampaikan? Wa ammal lawati fid dunya, dan adapun siksa yang dia akan timpakan di dunia bagi orang yang menyepelekan sholat. Fal ula yang pertama, tunzaul barakatu min umurihi, akan dihilangkan keberkahan umur dan hidupnya. Naudzubillah min syarri dzalik. Di dunia ini ketika kita menyepelekan sholat, ya, keberkahan hidup itu akan ditarik oleh Allah, ya. Hidup tidak berkah. Berkah itu ziyadatul khair, tambahnya kebagusan. Jadi berkah itu semakin usia tambah, semakin dekat kepada Allah, semakin bersemangat beribadah, semakin bersemangat menuntut ilmu, itu berarti insya Allah umur kita umur yang diberkahi. Tetapi ketika orang menyepelekan sholat, umurnya itu menjadi umur yang tidak diberkahi. Kegiatannya seolah sia-sia, melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Wasaniyatu, yang kedua, kata Rasulullah, tumhasimas sholihin min wajihihi, akan dihilangkan tanda-tanda orang soleh dalam wajahnya. Saudaraku sekalian, ini menunjukkan betapa orang yang sholat itu meskipun ngapunten, ya, secara kulit itu hitam gitu misalnya, ya, tapi insya Allah hitam, tapi dilihat itu menyenangkan, ya. Karena apa? Sering terbasuh oleh wudhu. Ada orang itu, ya, ganteng tapi kelihatan kusem. Kenapa? Karena kurang, nggak pernah dibasuh oleh air wudhu. Karena air wudhu itu sendiri, saudaraku sekalian, sudah kita pelajari dalam hadis-hadis sebelumnya, bagaimana wudhu kita ketika kita berkumur, itu dosa-dosa dari mulut itu keluar. Ketika kita menyerot di hidung kita air, itu dosa-dosa keluar dari hidung kita. Ketika muka kita dibasuh sama air, itu juga dosa-dosa keluar dari ujung rambut daripada mata kita atau itep, ya. Wasali satu, yang ketiga, kata beliau, ya, siksa dunia itu diberikan kepada orang yang meremehkan sholat. Kullu amalin, setiap amal, halaman 30, ya'maluhu, yang dia beramal, ya, la yu'ajiruhu, maka dia tidak diberi pahala, ya, alai atasnya. Ya, halaman 30 ini menyebutkan semua amal-amalnya, amal itu meskipun anggap baik, tapi dia tidak menjalankan sholat, ya. Tariku sholat, ya. Dia menyepelekan sholat, sholatnya dibuat main-main. Alhamdulillah misalnya.
Maka kemudian amal-amal apapun, sebanyak apapun saudara sekalian, itu ternyata bisa dijadikan Allah menjadi tidak ada atau sia-sia. La yu'ajiruhu, ya, tidak diganjar, ya. Ulu amalin iku utawi saben-saben amal ya amaluhu kang lakoni yaman hu ing amal la yu'ajiruhu iku ora ding ganjar. Jadi amal-amal yang dia lakukan kalau orang tarikus sholat itu tidak dihitung pahala. Ya, itu sudah dianggap nggak melakukan amal apapun. Ya. Warabiatu yang keempat, siksa yang diberikan Allah naudzubillah min syarri dzalik kepada orang yang menyepelekan sholat, tarikus sholat, ya. La yurfa'u lahu du'aun ilas sama, ya. Itu tidak diangkat lahu bagi orang tersebut doanya ilas sama ke langit, alias doa-doa yang dia panjatkan tidak akan dikabul oleh Allah. Kenapa? Tarikus sholat, ya. Kenapa? Karena menyepelekan sholat, ya. Karena menyia-nyiakan sholat, ya, doanya tidak diijabah oleh Allah, tidak sampai ke langit. Wal khamisatu yang kelima, laisa lahu haddun fi du'a'is sholihin, laisa ora ono lahu kedue mansing tarikus sholat, orang yang menyepelekan sholat, tahawana sholat, ya, tahawan sholat, apa yang tidak ada? Haddun fi du'a'is sholihin, bagian dari doa-doanya orang soleh. Jadi orang soleh itu saling mendoakan satu dengan Robba filana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah ampuni kami, dan ya Allah ampunilah dosa orang-orang mukmin yang terdahulu yang mendahului kami, ya. Ketika orang mukmin itu dicakup doanya oleh orang soleh, ya, orang masih hidup, maka mereka akan mendapatkan sampai. Tetapi orang yang tariku sholat, orang yang tahawun sholat, ya, menyia-nyiakan sholat, itu tidak dapat bagian. Ya. Jadi Allah fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, kalau seperti itu doanya, insya Allah meskipun sudah meninggal itu dapat bagian keteratapan doanya, dapat bagian doa yang orang masih hidup. Tetapi orang yang meninggalkan sholat, orang yang menyepelekan sholat itu nggak masuk bagian tersebut. Naudzubillah min syaitan. Wasa di satu yang keenam, ya, ini adalah siksa yang azab yang diberikan kepada orang yang tarikus sholat, tahun sholat. Yang keenam di dunia ini, takhruju ruhu bi ghairi imanin, takhruju bakal metu apa ruhu rohiman bi ghairi imanin kelawan tanpa nggawa iman. Jadi imannya, ya, itu akan dicabut oleh Allah. Dia rohnya itu keluar itu tanpa iman kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padahal roh itu ketika roh orang-orang beriman itu ketika kembali kepada Allah, irji'ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridho. Itu enak, ya. Mencabutnya itu kalau kita lihat berbagai keterangan tafsir itu seperti mencabut rambut dari tepung. Pelan, malaikat pun akan mencabut dengan, ya. Bagaimana kemudian ketika kematian seseorang yang tidak membawa iman, ya, kita sesekali perlu hadir di samping orang yang sakratul maut, ya. Dari ujung kakinya itu dingin, ya, naik, ya, itu berarti sudah mulai mendekati naik. Terus kemudian bagaimana ada yang mudah, ada yang susah, ya. Naudzubillah misalnya, mudah-mudahan kita semua, ya, dimudahkan Allah ketika roh nanti tercerabut dari diri. Salah satu yang bisa menjadikan kita mudah roh kita keluar dari zat kita adalah kita menjaga sholat kita dengan sekuat tenaga. Wa amal lati tusibu indal maut, dan adapun, ya, musibah yang akan diberikan kepada orang yang menyepelekan sholat ketika datang kematiannya. Bal ula, yang pertama, ayyamuta zalilan, maka dia akan mati dalam kondisi terhina. Naudzubillah min syarri dzalik, ya. Tidak jaga sholat, makanya kemudian orang itu insya Allah akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia itu kebiasaan berzikir, insya Allah akan dilapatkan gitu, insya Allah, ya. Tetapi ketika yang dia kebiasa ngapunten mesu-mesu, kalau orang Jawa, ya, kalau biasanya mesu-mesu, maka kemudian ketika sakaratul maut, ya, rata-rata yang diucapkan dalam mesu-mesu, ya. Hal seperti itu sudah sering kita dengar, ya, kita sering mendengar itu ketika ada mungkin sesekali kita hadir, ya, di tempat-tempat yang memang seperti UGD atau apa, itu bisa dzikrul maut untuk mengingatkan mati. Kemudian ayyamuta, ya, wasali satu yang kedua, ayyamuta, dia akan meninggal atsyanan, dengan posisi atsyan, ya, kelaparan, ya, atau kehausan, ya.
Jadi ya haus ya lapar gitu ya. Yang kedua tadi wasanya itu ayamuta jaian ya. Yang kedua dia akan meninggal dalam kondisi kelaparan ya. Wasali satu yang ketiga dia ayamuta asyan dalam kondisi yang kehausan walau sukia bijarot dunia ya. Meskipun dikasih minum dengan air lautan yang ada di dunia ini. Marwiyah ya. Maka kemudian dia tidak akan merasa seger sama sekali ya. Jadi sudah terasanya apa? Kehausan dikasih air minum meskipun satu lautan di dunia ini disokno istilah diminumkan kepada yang bersangkutan itu dia tidak merasa hilang apa rasa hausnya ya. Jadi dia tidak akan merasakan kesegaran air minum itu ya. Jadi yang pertama tadi naudzubillah misyadzalik ya, mati dalam kondisi terhina, mati dalam kondisi jaian ya, kelaparan. Kemudian yang ketiga mati dalam kondisi dia kehausan ya. Meskipun dia dikasih minum sebanyak apapun itu tidak menghilangkan rasa hausnya naudzubillah. Wa amal lati tusubu fil qabri, dan adapun musibah azab siksa yang akan diberikan pada orang yang meremehkan sholat di dalam kuburnya, fal aula yang pertama yudayyikullahu alaihil qabra hatta tahtalifa adla'uh ya, yudayyiku maka akan dibikin ya ruwet ya siapa Allah alaihi atasnya al qabr di kuburan hatta tahtalifa adla'uh sehingga pating plesat piro-piro balungi wong. Jadi kuburan itu menjadi sempit ya, rupet ya, cupet maksudnya ya. Kuburan jadi sempit sampai kemudian digambarkan semua tulang belulangnya itu naudzubillah min syarri dzalik saudaraku sekalian, itu kemudian dihimpit oleh kuburan sampai tahtalifa adla'uh ya. Pating blesat, hancur ya. Hancur semua tulang belulangnya. Wasaniyatu yang kedua. Yuqadu alaihi fi qabrihi ya. Yuqadu alaihi ya. Yang kedua yaitu akan dinyalakan ya atau bisa di dalam kuburnya itu ya akan dililit ya fi qabri ya taqallabu ya. Ada yang di tubuhnya itu dipenuhi atau dibakar ya taqallabu alal jamri ya. Kemudian dikasih siksa oleh Allah ya taqallabu halim molak malik alal jamri ing ngatasi geni mawa lailan manaharo malam dan siang hari. Jadi yang kedua akan disisa oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dililit sama api yang kemudian dibolak-balik dia itu kayak dibakar begitu ya, dengan jamri ya, dengan geni mawa ya, api yang membara lailan wan nahar ya pada malam hari dan juga siang. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada dalam keterangan yang lain itu saudaraku sekalian, ketika kita di dalam kubur itu orang yang mendapatkan nikmat kubur itu akan dibukakan salah satu pintu dari pintu pertamanan surga. Jadi dia seolah-olah di situ tertidur 70 dirok ya jaraknya itu. Luasnya luas sekali ya. Kemudian di kesempatan yang lain disebutkan bagaimana orang yang mendapat sisa kubur akan dibuka satu lubang dari lubangnya neraka. Itu sudah dibukakan. Wasali satu yang ketiga yusallatu alaihi fi qabri subhanun ya. Dia akan dililit ya fi qabri di dalam kuburnya subhanun oleh seekor ular ismu asyuja'ul aqra yang dinamakan dengan syuja'ul aqra ya. Syuja'ul aqra ini nama ular yang diciptakan oleh Allah untuk melilit orang yang meninggalkan sholat. Yadribu kali nyokot apa syuja'ul aqra hu ing man ala tadhi'is sholawat ya krana oleh nyanyiake sapa man as-sholawat ing salat kang 5 waktu ya wa yastariku ta'dzibuhu ya dan kemudian mendapatkan siksa ya sampai dia bimit dari auqatis sholawat ya karena dia meninggalkan sholat tadi. Hitungannya bimit dar auqatis sholat krono kira-kira ini pira-pira waktu sholat yang dia tinggalkan. Jadi dia akan dicopot ya, dibelit sama seekor ular namanya Syuja'ul Aqra ya, dan kemudian dientup itu
sama dicokot lah dengan sujaul aqra sekedar waktu ketika sejumlah waktu atau sejauh waktu dia meninggalkan sholat. Wa amal lati tusibuhu indal liqa'i rabbi. Dan adapun ya siksaannya akan dia terima ketika dia itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, halaman 32. Idan saqatis sama yatihi malakun biyadi silsilatun ya. Ida saqati tatkalane bedah apa langit ya. Saqatis sama. Jadi ketika langit nanti pada hari kiamat itu terbuka, yatihi ya, maka akan mendatangi orang tersebut. Siapa yang mendatangi? Malakun, malaikat. Wa biyadihi, dan di tangannya itu silsilatun, ada tali rantai ya, ada rantai. Dar'uha ya, yang panjangnya sab'una dzira'an 70 dzira'. Bayu allikuha ya. Dan rantai tadi digunakan untuk menggantung yang bersangkutan fi unuqihi, di dalam pundaknya ya. Jadi gulune, jadi ini lehernya ya. Summa yadkhiluha fi wa yakhrijuha min tuburi, dan kemudian dimasukkan rantai ini ya di dalam mulutnya, dan keluar rantai ini sampai ke tuburnya ya. Yukhrijuha min tuburi. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi malaikat nanti ketika hari kiamat pada orang-orang yang meninggalkan sholat, naudzubillah, itu kemudian akan dibawakan rantai. Rantai itu kemudian diikatkan di lehernya, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya, keluar dari tuburnya ya. Wahwa, dan kali malaikat yunati, dia mengatakan, hada jazaa'u may yudayyi'u faraidillah. Iki adalah balasan bagi orang-orang yang menyepelekan fardu, kewajiban yang telah diwajibkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saudaraku sekalian, ini adalah siksa yang luar biasa. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, law anna halaqatan min silsilatin waqat al-adi la ahraqtaha ya. Ini jadi beliau sampaikan, seandainya ya, lau anna halaqah, lamun tetap apa stune sak lingkarani ya, kang tetap saking rantai-rantai tadi, waqat al-adi la akhta, satu lingkaran daripada rantai itu ya, itu kemudian tiba atau jatuh di atas bumi, la akhraqtaha, maka kemudian satu rantai ini akan mampu membakar bumi seluruhnya ya. Lau anna halaqah min silsa, jadi ada satu rantai itu kemudian jatuh di atas bumi ya, maka yang terjadi bumi itu akan hancur lebur karena panas yang luar biasa daripada rantai. Asaniyah, yang kedua, la yanzurullah ilai, Allah tidak akan melihat yang bersangkutan. Padahal nikmat terbesar saudaraku sekalian adalah nikmat ketemu Allah, dilihat oleh Allah SWT. Tetapi orang yang tarikus sholat, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah. Wasali satu, yang terakhir ya, yang ketiga, la yuzakkihi walau adabun alim ya. Yang ketiga adalah dia tidak bisa ya dibersihkan ya, dan bagi dia itu adalah sisa yang sangat pedih. La yuzakkihi ya walau adabun, dan bagi dia itu sisa yang sangat pedih. Naudzubillahi minasyaitonir rajim. Ini adalah hal yang luar biasa saudara sekalian. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berusaha istiqomah untuk mendirikan sholat ya, menegakkan sholat. Seperti kota dada di sini. Yang dimaksud dengan menegakkan sholat itu apa? Yang menjaga waktunya, berusaha untuk berjamaah, menjaga wudhunya, berusaha khusyuk dengan semua apa yang sudah diwajibkan dalam sholat. Seperti rukuk sujudnya. Allah alam bisawab. Silakan kita lanjutkan dengan diskusi. Alhamdulillah, sampaikan jazakallah khair pada Ustaz Agus Andaruddin. Hari ini kita membahas tentang sholat ya. Berhubungan dengan kajian kita kemarin bersama Ustaz Ahmad Al-Faizin. Kalau kemarin kita membahas pintu masuknya setan ke dalam tubuh kita, hari ini kita membahas pintu masuknya kita ke dalam surga. Salah satunya dengan menjaga sholat kita dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, sholat tidak boleh ditinggalkan.
Rasulullah sudah banyak memberi contoh ya, sholat khauf, sholat di kendaraan, sholat ketika sakit, Masya Allah luar biasa. Kita langsung di chat ini dulu Ustaz ya. Ini dari Pak Titis izin live, berangkat kerja nggih. Ya Pak Titis, fi amanillah. Semoga sampai di tempat tujuan. Bu Yulia Absari izin live. Wah ini Pak Heru Boy hadir nggih. Ahlan wassalam Pak Heru Boy. Ini dari Bu Titu Ustaz. Ustadz Afwan, bagaimana tips untuk bisa menjaga sholat dengan khusyuk? Alhamdulillah, kita semua berkeinginan ya, bercita-cita untuk sholat kita khusyuk, karena sholat khusyuk adalah sholat yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu dari sekian banyak tipsnya, yang pertama kita harus berusaha untuk menyempurnakan wudhu. Ya. Jadi pertama itu diawali dengan kita menjaga waktunya, ya. Ketika waktunya masuk, kita wudhu dengan sempurna. Ya, jadi berusaha untuk menjaga waktu di awal-awal, ya. Kemudian wudhu secara sempurna, ya. Bagaimana sempurnanya wudhu itu mulai tangannya dicuci dulu, ya. Kemudian kita berkumur, ya. Bagaimana dengan berkumur itu kita bisa, insya Allah dengan izin Allah kan keluar dosa-dosa dari mulut kita, hidung kita serot banyu hidung. Kemudian kita membasuh muka dengan sempurna semua, ya. Nggak usah kupu-kupu, tangan juga begitu dengan sempurna, di sela-selanya begitu ya. Bagaimana kemudian Rasul sampaikan, siapa yang menyela-nyelani jari-jari tangannya sama jari-jari kakinya, insya Allah di sela-sela jari kita itu tidak akan dimasuki oleh api neraka, insya Allah. Ya, betul ya. Jadi kemudian disempurnakan dengan rambut ya. Semakin panjang yang kita basuh akan semakin bercahaya. Kemudian kaki juga begitu, sampai dengan mata kaki minimal lebih panjang lebih baik. Di sela-sela nih kakinya ini ya, seperti itu. Kemudian berusaha sholat berjamaah. Sholatul jamaah khairun min sholatil fardhi bisabiin wa isyina darajah, ya. Jadi sholat jamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri dengan derajat 27. Apabila ada yang kurang khusyuk dari kita, insya Allah nanti yang lain akan melengkapi. Imamnya khusyuk, ya, insya Allah akan dilengkapi ya, dengan yang lain begitu. Terus kemudian habis sholat, ya, kita usahakan tidak langsung meninggalkan tempat. Kita berdoa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian yang lain tipsnya, mengerti apa yang dibaca ketika sholat, ya. Jadi bacaan-bacaan sholat, utama Al-Fatihah dan yang lain itu diusahakan tahu makna dan artinya, ya. Diusahakan begitu. Terus kemudian yang lain bagaimana kita berusaha ya untuk senantiasa sholat di awal waktu, ya, dan juga berdoa kepada Allah agar diberi Allah khusyuk, ya, diberi Allah kekhusyukan dalam hati ini ketika kita menjalankan sholat. Allah alam bisawab. Alhamdulillah ini sangat cocok, ini banyak dari sahabat Rukyah Hikadi ikut kajian ini Ustaz. Mudah-mudahan dan bisa tercerahkan dengan kajiannya Ustaz Agus Anuruddin. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bapak atau Ibu ya, Anugrah Fauzia. Jika kita dulu waktu muda pernah meninggalkan sholat, bagaimana cara kita menebus sholat yang pernah kita tinggalkan dulu Ustaz? Di saudara sekalian, sholat itu diwajibkan ketika memang kita sudah balik, ya. Usia balik dari kita masing-masing berbeda-beda, ya. Oleh karena itu ketika balik, maka kemudian kita sempat meninggalkan sholat-sholat kita, ya. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ya. Ada yang mereka itu kemudian menambah, ya, dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, ya. Bertaubat dan istighfar kepada Allah ini insya Allah istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Insya Allah dengan taubat yang kita lakukan, istighfar yang kita lakukan, insya Allah akan menghapus dosa yang lalu, ya. Terus kemudian taubat yang kita lakukan itu mensyaratkan, taubat nasuh kan mensyaratkan 3, ya. Yang pertama, kita benar-benar menyesali apa yang sudah kita lakukan, ya. Yang kedua, ya, kita berjanji komitmen, ya, langsung segera untuk melakukan perbuatan yang baik. Yang ketiga, kita tidak akan melakukan itu di kemudian hari. Jadi syarat taubat nasuh yang 3 ini dijaga benar, ya. Jadi berusaha terus. Kemudian ada juga pendapat ulama yang lain, kita menambahi, ya, atau mengkodok sholat-sholat yang kita tinggalkan semampu kita, ya, semampu kita. Dan ini semua ada dalil dan dasarnya. Monggo panjenengan semua bisa, ya, yang dulu ketika muda meninggalkan tarikus sholat, sekarang kita sudah ingat dan mendapat hidayah. Kita perbanyak istighfar kepada Allah, ya. Kita bertaubat kepada Allah, kita menambahi sholat-sholat kita dengan sholat-sholat sunnah, ya. Sholat sunnah itu bisa
bisa menyempurnakan sholat wajib, sholat waktu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz, ini bertambah ini yang bertanya. Mudah-mudahan kita bisa selesai 645 ya. Dari Bu Heni Setiawati, mohon yang kelima, apa Ustaz, orang yang menjaga sholatnya, jaminan atau kenikmatan dari Allah? Yang mungkin tadi yang ini Ustaz, yang 15 Alhamdulillah, sholat kitab Targhib Tarhib bisa dibeli, Ustaz Nugroho, di download bisa, dan IKD kemarin masih ada insya Allah ya. Ada. Mungkin bisa dikasih hadiah orang yang bertanya-tanya ini nanti. Ya, jadi ada beberapa yang Allah jaminkan lewat Rasulnya. Yang pertama saya ulangi ya, mungkin tadi ada yang baru gabung ya. Jadi ketika orang itu menjaga sholat ya, maka Allah akan hilangkan semua keruwetan hidup, ya, kerupakan hidup, masalah-masalah hidup itu akan dihilangkan semua oleh Allah ya. Yarfa'u anhu dzikul aish ya. Ini harus menjadi semangat kita sekalian. Kemudian Allah akan hilangkan siksa kubur. Kemudian Allah akan memberikan dia kitabnya dengan tangan kanan ya. Yang keempat, Allah kemudian akan memudahkan dia lewat sirat seperti cepatnya, kecepatannya seperti al-barq ya, seperti kilat ya. Kemudian masuk surga tanpa hisab. Jadi ada berapa ini tuh? Ada 5. 4, 5, 6 ya. 6, Jadi ya? saya ulang ya. Dzikul aish ya. Diangkat sisa, diangkat semua permasalahan hidup, siksa kubur, tangan kanan lewat sirat dengan padukul jannah bi khair hisab ya. Ada 5 ya ini ya. Padanya dia ya. Sudah. Jadi yang kelima masuk surga tanpa hisab Ustaz ya. Yang kelima, padahal ini tadi sampaikan ada 6 ya. Kita coba cek di Riyadhus Shalihin ini. Sambil jalan Ustaz Nugroho kita jawab nanti tambahannya. Ya, rupanya beliau lebih teliti daripada kita. Oke, Masya Allah. Ini luar biasa Ustaz. Saya sapa dulu beberapa jamaah dari Purwokerto, dari Kalimantan tadi ada, Masya Allah. Ini yang dari Purwokerto Bapak Suparmin. Ini bertanya Ustaz. Yang disebut tarkus, wah ini istilah baru ya, tarkus ya, meninggalkan sholat. Yang disebut tarkus sholat hanya sekali atau bolong-bolong atau total meninggalkan. Tarkus sholat atau tarkus sholat itu bisa keduanya maknanya sama ya, sama-sama meninggalkan gitu. Tapi kalau secara umum itu orang yang tarikus sholat itu nggak sholat sama sekali ya. Meninggalkan sholat semuanya gitu juga termasuk tarikus sholat. Kalau yang bolong-bolong itu bisa termasuk tahawan sholat ya, orang menyia-nyiakan sholat, menyepelekan sholat ya. Jadi dua-duanya sama ya. Dalam hadis ini malah yang dianggap sebagai orang mendapatkan sisa itu adalah yang menyepelekan itu ya. Apalagi kalau tarikus sholat ya, tarikus sholat itu sudah kalau berbagai ulama mazhab itu ada yang keras. Jadi yang membedakan seorang mukmin dengan orang kafir itu sholat. Jadi orang mukmin dikatakan tetap beriman dia itu ketika menjalankan sholat. Sedangkan meskipun dia ngaku muslim tapi tarikus sholat, meninggalkan sholat, maka dia bisa dihukumi sebagai orang kafir. Itu salah satu mazhab yang sudah sangat keras tentang perbedaan muslim dengan kafir ini adalah sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Dari Bu Titu matur suwun nggih sami-sami Bu. Dari Bu Rindang. Afan Ustaz, bagaimana kami bisa melihat rekaman kajian hari ini? Wah, ini saya jawab ini Ustaz ya. Nggih, monggo. Nggih, bisa dilihat di YouTube Bu, YouTube-nya IKD. Insya Allah setiap kali acara, kalau tidak ada halangan langsung saya share di YouTube IKD channel. IKD official channel Sidoarjo atau cukup ketik IKD Sidoarjo channel sudah keluar di YouTube. Itu bisa disebarkan, disampaikan ke khalayak rame. Cuma belum kami potong-potong, belum kami edit. Jadi full kajian. Karena masih belum ada tenaga ahlinya ya untuk mengedit. Mudah-mudahan jamaah ada yang bisa membantu. Insya Allah kemudian dari Bu Heni Setiawati, Masya Allah ini jamaah istiqomah ini Ustaz. Untuk wanita dengan keutamaan sholat di rumah lebih utama. Ini gimana Ustaz? Sebentar. Pertanyaan bisa diulangi Ustaz Nugroho? Ini semacam apa ya? Untuk wanita dengan keutamaan sholat di rumah lebih utama. Maksudnya sholat di rumah itu lebih utama bagi wanita atau di masjid. Mungkin seperti itu.
Jadi untuk wanita dengan keutamaan sholat di rumah lebih utama. Wanita memang punya keistimewaan, ya. Apa saja keistimewaan wanita itu? Salah satunya ketika mereka sholat di rumah mereka itu lebih utama daripada sholat di masjid, ya, di masjid kaumnya, gitu ya. Tetapi ketika ada wanita yang menjalankan sholat di masjid, suami tidak boleh melarang. Ya. Asalkan wanita yang menjalankan sholat di masjid itu tetap menjaga adab-adabnya. Apa adab itu? Dia tidak tabarrujal jahiliyah, ya, tidak berpakaian bersolek seperti tabarnya orang-orang wanita jahiliyah zaman dulu. Terus kemudian dia menutup aurat secara sempurna. Terus kemudian yang ketiga dia tidak memakai wangi-wangian, ya, itu silahkan, ya. Terus kemudian kalau bisa ada temannya, ada mahramnya ketika perjalanannya jauh. Tetapi sholat mereka para wanita di rumah lebih afdol daripada sholat di masjid atau di masjid kaumnya. Tetapi sekarang ini saudaraku sekalian, kita agak berpikir yang clear, ya. Jangan sampai hadis ini kemudian dijadikan patokan yang benar-benar saklek begitu. Tetapi ternyata yang bersangkutan biasanya main di mall, gitu. Ya, ini harus jadi pertimbangan yang adil, ya. Sudah terbiasa kerja, sudah terbiasa di luar, tapi dongeng waktunya sholat pakai hadis ini begitu, ya. Ini harus menjadi salah satu pemikiran yang sama-sama adil, ya. Kalau memang sudah terbiasa di luar dan memang kondisinya aman, tetap ya hadis ini tidak berubah, tidak. Tetapi harus diimbangi, ya. Kenapa? Kalau sendiri dengan sholat berjamaah tetap akan berbeda, ya. Allah alam bisawab. Ya, insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ini dari Bu Siti, masa ini jamaah-jamaah istiqomah yang bertanya, Masya Allah. Mudah-mudahan yang lain bisa bertanya resen. Oh, dari Bu Bayu. Nih, tafadhol. Ini istiqomah sekali ya Bu Bayu ini. Nggih, tafadhol Bu Bayu. Mic-nya di tafadholi. Tafadholi Bu Bayu. Nggih. Nggih, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Bayu nggih, monggo. Iya, ini yang Ustaz tanyakan adalah kalau ini Ustaz kasusnya orang dengan gangguan konsentrasi. Atau anak dengan gangguan konsentrasi ketika akhir balik itu apakah mendapatkan rukhsah atau keringanan untuk sholatnya, sholat khusyuknya, karena kan untuk anak-anak yang seperti ini atau orang dewasa dengan gangguan ini itu rentang konsentrasinya sangat pendek gitu. Pripun Ustaz? Jadi begini saudaraku sekalian, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dulu ketika masalah ini disampaikan oleh sahabat pada Rasulullah, Rasul saya ini kalau sholat on off, ya. Bahasa saya itu on off itu sholat itu ingat kadang boten, ingat boten. Itu bagaimana Rasul menjawab seperti ini, kata beliau, ya, ketika kamu tidak ingat, ya, ketika kamu tidak on, ya, lagi off begitu, ya, maka segera berusaha untuk on lagi, segera untuk mengembalikan kekhusyuan, segera mengembalikan konsentrasinya lagi. Zaman dulu sudah ada Bu Bayu seperti itu, ya. Dan kita pun ya penyakit kita ketika sholat ya seperti itu, ya. Seringkali kita konsentrasi khusyuk tidak begitu, ya. Maka seperti itu harus kita latih terus, kita ikhtiar terus. Ketika lagi tidak khusyuk, ya, pikiran melayang, kita kembalikan lagi, ya. Itu memang godaan setan di situ, ya. Setan itu menggoda kita ketika kita sholat agar orang itu tidak khusyuk, ada tidak konsentrasi. Oleh karena itu ketika muncul ketidakkhusyuan itu segera Bayu kita kembali lagi untuk mengingat Allah, untuk kembali mengingat bacaan yang kita baca. Tidak ada satu yang kita temui apakah ada semacam rukso, ya. Yang dimaksud rukso itu ada hal yang memang ada dalil hukumnya, ya. Bagi semua orang saya pikir akan punya keterbatasan. Allah tidak akan memberikan ujian sesuai di luar kemampuan. Ketika ada salah satu itu dianggap sebagai suatu masalah atau penyakit, maka insya Allah Allah akan berikan solusi dengan menutupnya dengan amal ibadah yang lain, ya. Oleh karena itu tetap diajarkan kepada Anda, kepada yang bersangkutan untuk terus berlatih, ya. Antara lain dengan berusaha membaca itu dengan artinya. Mudah-mudahan nanti ada solusi. Semakin lama kualitas sholatnya semakin baik, ya. Sholat itu tidak ada rukso karena semua kita itu harus melakukan sholat seperti yang dari Zanukuro sampaikan, ya. Kalau nggak bisa berdiri dengan duduk, kalau tidak bisa duduk dengan berbaring, ya. Kalau tidak bisa berbaring itu bisa dengan isyarat, ya. Kalau tidak bisa isyarat terakhir dengan qobwatinya, ya, sholatnya diamati, ya. Kalau nggak bisa ya berarti sudah waktunya mungkin Allah panggil begitu, ya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah. Allah alam sawab, ya. Langsung ke Bu Uci. Tafadholi Bu Uci, dibuka mic-nya. Sudah resen. Oke, Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanya ini. Kalau ada orang yang dari muda ya mungkin sholatnya bolong-bolong, tapi terus akhirnya nggak sholat sama sekali, nggak sholat, terus usia sudah sepuh baru sholat, gimana ini Ustaz hukumnya? Insya Allah tadi sudah ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi kita sarankan ada pendapat ya. Yang pertama yang bersangkutan beristighfar dan taubat ya, bertaubat kepada Allah ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubat yang benar-benar, taubat yang suka ya. Taubat yang suka itu mensyaratkan 3 hal yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian ada ulama lain silakan bisa menambahi ya dengan sholat, menyempurnakan dengan sholat sunnah ya yang sudah dia tinggalkan, ditambah dengan sholat sunnah. Kemudian ada juga pendapat yang menyampaikan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu bisa digantikan atau dengan sholat yang dikotok ya, dengan mengkotok sholat yang dia tinggalkan semampunya. Ada 3 hal itu bisa dilakukan. Wallahualam bishawab. Oke. Ini satu lagi Pak belum. Oh, janji monggo Bu. Ya punten aman. Ini misalnya orangnya nggak bisa dinasehati, ya mungkin sholat sakar PDW, ya mungkin hidayah memang haknya Allah. Tapi rasa sayang kita kepada seseorang itu kan, terutama saudara ya Ustaz Afwan, itu kan rasanya gimana nggih? Jadi kalau mau nasihati itu kita kecil, saudara paling kecil, gimana ini? Kakakku banget gitu loh Ustaz. Gimana Ustaz? Jadi saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari api neraka. Berdakwah adalah kewajiban ya. Jadi kita semua punya kewajiban berdakwah, terutama kepada keluarga terdekat kita ya, dengan anak, istri, suami ya, tetangga, saudara ya. Itu adalah kewajiban. Itu menjadi kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ya, harus terus dilakukan ya. Jadi semampunya, sampai kapan? Sampai meninggal ya. Buktinya ketika Nabi Nuh kepada anaknya ya, Kan'an itu diajak terus ya kepada Allah, diajak terus naik kapal ya, sampai kemudian si Kan'an tenggelam bersama kaumnya ya, karena Kan'an nggak mau naik kapal, dia maunya naik bukit ya dengan kaumnya, sampai kemudian Kan'an meninggal. Maka itu kewajiban dakwah selesai ya. Oleh karena itu dakwah yang harus kita lakukan itu terus menerus, istimror ya. Kemudian dakwah yang kita lakukan harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, mau'izatul hasanah wajadilum billati yaksan, dengan hikmah, omongan yang baik, diskusi jidal ya, kalau perlu harus ada debat itu dengan debat yang lebih baik. Kalau itu sudah kita semua lakukan, insya Allah nanti di hadapan Allah itu kita sudah serahkan, karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kemudian dalam Al-Qur'an juga disebutkan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun ya. Ayat ini berkaitan dengan bagaimana Rasulullah kepingin sekali ya pamannya Abu Thalib itu masuk Islam ya, pengen mengikuti ajaran beliau. Tetapi kemudian Allah sampaikan, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah itu bisa memberikan hidayah kepada orang yang cintai. Oleh karena itu kita minta pada Allah hidayah ya, agar yang bersangkutan diberi oleh Allah hidayah ya. Hidayah itu dari Allah, maka kita minta kepada Allah ya. Insya Allah itu yang bisa kita lakukan Ustaz. Jadi kalau sudah kita lakukan semua, maka apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Faida azamta fatawakal Allah. Kalau kamu sudah berusaha keras melakukan semuanya, maka berserah dirilah kepada Allah, tawakal pada Allah. Hasilnya diserahkan kepada Allah ya. Yang jelas kita sudah menjalankan kewajiban kita. Wallahu a'lam bishawab. Atau biasanya ini Zat, kita sholat di samping orang yang tidak sholat. Kemudian doa kita dikeraskan, ya, sehingga bisa menyentuh hatinya. Masya Allah. Kepada Bapak Parmin dari Purwokerto, izin live, izin siap-siap bekerja, fi amanillah Pak. Amin, amanillah. Parmin dari mana Purwokerto. Ini satu lagi dari Bu Siti, ini jamaah yang sangat aktif untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana solusinya jika sholat jamaah di masjid itu kadang kita tidak mendengar imamnya, imam tidak pakai pengeras suara?
Jadi saya ucapkan hormati Allah Subhanahu wa taala untuk salat jahar ya, memang diwajibkan mengeraskan suara. Adapun ketika tidak mendengarkan suara, maka yang paling penting adalah kita tahu ya gerakan perpindahan rukun fi'li daripada imam itu. Tahunya itu bisa tidak langsung ke imam yang bersangkutan ya. Yang tahunya bisa dari jamaah yang paling terakhir ya. Itu sudah sah salat kita ya. Salat kita sudah sah. Jadi zaman Rasul dulu tidak ada pengeras suara. Ya, ketika jamaahnya banyak, yang paling belakang otomatis mendengarkan bacaan dari Rasulullah itu ketika mereka ada di saf depan. Makanya saf depan itu penting ya. Jadi dalam saf kita itu saf awal itu utama sekali. Bagaimana saf awal? Yang pertama itu mendapatkan unta merah, yang kedua mendapatkan kerbau, yang ketiga sapi, yang kedua ya. Ketiga itu mendapatkan kambing bertanduk, yang keempat mendapatkan ayam, ya. Yang kelima mendapatkan telurnya ayam. Ya. Kalau keenam Musa Nugroho bagaimana? Tidak ditutup sama malaikat ya. Yang guyonane oleh dokuan. Ya seperti. Jadi makanya zaman dulu itu sholat itu adalah di saf awal ya. Jadi seandainya umatku tahu apa yang bisa didapatkan dari saf awal ya, dan tapi maka kalau harus dilakukan dengan mengundi, maka mereka akan melakukan undian untuk mendapatkan. Jadi saf awal itu salah satu dari keistimewaannya di situ. Tapi kalau tidak mendengar ya, itu gerakannya jangan sampai kita tidak tahu. Gerakan itu bisa dilihat dari makmum yang terakhir ya. Itu sholat jamaahnya sudah sah ya. Sholat jamaahnya sudah sah ya. Allah ya, alhamdulillah. Ya, semuanya mengucapkan jazakallah khair dari Bu Bayu, Bu Uji, Bu Dia. Kemudian Bu Dina, jazakallah khair. Bu Dia menuliskan di chat ini tentang rangkuman yang kita bahas, ya. Beberapa rangkuman yang kita bahas. Iya, yang tadi belum ya. Jadi nanti kita akan cari referensi di yang lain. Katanya tadi kan 6, keluarnya kok 5. Insya Allah nanti kita ketemu. Jazakallah khair Bu Dia, Kuswandari. Alhamdulillah kita sudah luar biasa, Ustaz ya. Kita membahas tentang apa yang kita kebutuhan kita setiap hari nih, sampai kita Insya Allah salat ini luar biasa. 6.52 nih. Insya Allah kita, padahal tadi mulainya tepat waktu ya Mas, sampai kita molor waktunya selesai. Ya alhamdulillah kita sudah belajar tentang 5 perkara. Apabila kita sholat 5 waktu, apa yang kita dapat 5 tadi, dihilangkan kerukutan dan sebagainya. Kita belajar juga tentang 15 konsekuensi meninggalkan sholat ya. Kita akan mendapatkan di dunia, di saat sakratul maut, di waktu kita masuk kubur, dan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan Allah sebagai ahli ibadah, ahli sholat ya. Rabbi ja'alni muqimas sholati. Mudah-mudahan seperti menjadikan ahli sholat ya. Masya Allah ya. Kita tutup Ustaz. Tafadhol dibacakan doa dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi bos sakaninya lebih pupuk-pupuk. Nyanyi akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fana ma'alamdana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alna muqimas salati min dzurriyyati wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ihtimna ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita bertemu besok di pagi hari di jam dan link yang sama, insyaallah, dengan masih tetap dengan Ustaz Agus Yunif Anwarudin. Dari kami sebagai host, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belok kiri di Jalan Raden Pantai. Ini pemuka Roma lagi. ini. Ya Ustaz. Ya, biamanilah Bu. Setelah 300 meter, belok kanan. Assalamualaikum.